kita masuk ke trending Twitter di Indonesia. Trending ke-10 sih, tapi ya tetap aja kan trending gitu. Gara-gara PSBB Ikom UMM 2020. California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking long beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Hai, halo semuanya, balik lagi sama aku Rastefani. Jadi di videoku kali ini aku bakal ngejawabin komentar-komentar yang ada di YouTube channel aku. Kenapa sih harus aku bahas dan aku buatin video? Karena biar kalian semua tahu. Dan memang dari komentar-komentar itu ada beberapa yang gak aku bales karena panjangan gitu ya ngetiknya. Jadi aku jelasin aja di video kali ini. Anyway, sebelum ke pembahasannya, aku mau ngasih tahu ke kalian body care yang lagi aku gunain sekarang ini. Dia adalah body care yang udah terkenal banget di mana-mana. Siapa sih yang nggak tahu? Cewek-cewek pasti semua pada tahu. Ada yang bisa nebak? Tara, ini dia produk dari Scarlett Whitening. Nah, di sini aku punya 3 produk dari Scarlett Whitening. Yang pertama, ini ada body scrub yang romansa. Kedua, ada brightening shower scrub yang pomegranate. Dan yang ketiga, di sini ada fragrance body lotion yang charming. Untuk shower scrubnya sendiri ini ada 3 jenis. Yang pertama pomegranate yang aku punya ini, yang kedua itu warna kuning, dia itu varian mango, dan yang ketiga varian cucumber. Kalau untuk body lotionnya, ini ada 4 varian. Yang pertama yang aku punya itu charming, yang kedua varian romansa, yang ketiga warna hijau, ini varian fantasia, dan yang terakhir itu ada varian freshy. Nah, produk dari Scarlett Whitening ini mengandung glutathione dan vitamin E yang fungsinya untuk melembabkan, mencerahkan, dan juga menutrisi kulit kita. Dan jangan khawatir karena produk dari Scarlett Whitening ini udah registered by BPOM. Dia juga non-tested on animal. Dan untuk harga dari produk Scarlett Whitening ini, itu satunya cuma Rp75.000 semuanya, dari body scrub sampai body lotion, dan juga ini nih body shower gelnya ini itu cuma Rp75.000. Dan dia juga punya harga paket hemat, dimana ada 5 item produk Scarlett, harganya cuma Rp300.000, dan dia juga bakal dapet box eksklusif sama free gift-nya gitu. Nah, aku mau ngasih tahu dari packagingnya, aku seneng banget sama packaging si body lotion yang charming ini, karena dia punya tutup yang bisa digeser-geser gitu. Jadi ini tuh aman kalau misalnya mau dibawa kemana-mana. Dan enaknya lagi, untuk body lotion ini dia pakai pump gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pakai, ya udah tinggal dipencet aja langsung keluar deh. Oh iya, waktu si produk ini nyampe pertama kali, aku seneng banget karena dia itu bungkusnya benar-benar rapi dan safety banget. Dia pakai bubble wrap. Itu bubble wrapnya ada banyak banget pokoknya, digulung-gulung, dan dia juga dapat kotak yang eksklusif banget menurutku. Jadi itu bisa dipakai lagi gitu, reusable. Nah, sekarang aku mau ngasih lihat ke kalian gimana tekstur dari semua produk yang aku punya ini. Mulai dari tekstur body scrub yang romansa, ini tuh sebenarnya dia sama aja kayak lulur-lulur yang lainnya gitu. Cuman yang aku suka dari si body scrub ini, dia bulir-bulirnya itu lebih lembut ketimbang lulur yang lainnya gitu. Dan yang aku suka banget, dia ini baunya bener-bener harum kayak bau-bau bunga gitu loh. Ini waktu dia apply ke kulit, dia tuh gimana ya, aku tuh cuman ngambil dikit aja, tapi pas sudah dibeginikan itu bisa banyak gitu. Untuk pemakaiannya itu tinggal digosok-gosok kayak gini, dan lama-lama dia bakal ngeluarin kulit mati yang ada di kulit kita ini. Tadi aku lupa jelasin kalau si body scrub dari Scarlett Whitening itu dia punya 2 varian. Yang pertama ada romansa, yang aku lagi gunain sekarang ini, dan yang kedua itu pomegranate. Nah, ini kalau misalnya udah digosok-gosok begini, tuh dia udah mulai keluar gitu dakinya. Jadi make sure kalian gosoknya ya harus bertenaga gitu ya, digini-ginikan terus biar cepet keluarnya. Dan aku saranin kalian pakai body scrub dari Scarlett ini seminggu 2 kali biar hasilnya lebih maksimal. Nah, ini setelah dipakai dia tuh kulitnya jadi lembut, gak yang kasar atau kering gitu ya, karena bulir-bulir dari Scarlett Whitening ini sendiri itu kecil-kecil banget dan halus gitu, jadi nggak terlalu hard untuk skin kita. Nah, selanjutnya aku mau kasih lihat tekstur dari shower scrub yang pomegranate ini. Kalau bisa dilihat nih, dilihat dari kamera, ini tuh warnanya ungu. Kalau menurut aku baunya tuh mirip-mirip kayak buah anggur. Dan dia itu mengandung scrub gitu di dalamnya. Jadi kayaknya bulir-bulir yang warna merah sama biru ini tuh scrubnya gitu. Tuh dibuka, ini harumnya udah kecium sampai kemana-mana, jadi semerbak banget gitu baunya. Aku kalau mau dipakai ini, itu aku pakai shower puff juga, karena biar lebih irit sabun. Ini tuh kita pakai 3 tetes doang, udah
banyak banget busanya dan bisa digunakan ke seluruh tubuh. Nah, ini untuk teksturnya, dia itu kental kayak gini. Ini kental kayak gini. Dan baunya itu harum banget banget banget. Dan yang terakhir di sini untuk body lotion, aku mau kasih lihat ke kalian teksturnya itu nggak yang cair banget gitu. Aku suka banget sama hand body kayak gini karena dia kalau misalnya kental ngerasa lebih nendang aja gitu, lebih menghaluskan kulit dan melembabkan. Nah, ini aku bakal liatin ke kalian cara pemakaiannya. Tinggal dibuka nih, digeser, terus dipakainya itu dikit aja karena dia udah kelihatan gitu loh hasilnya. Tinggal digosok-gosok kayak gini. Nah, dia tuh walaupun dipakainya cuma sedikit tapi bisa nyebar banyak gitu. Nih. Nah, ini digosok-gosok aja dan usahain kalau misalnya kalian pakai ini setelah mandi dan dipakainya tuh 2 kali sehari. Dan jangan lupa dibarengin juga pemakaiannya sama si shower scrub dari Scarlett ini. Nah, ini dia tuh cepet banget meresapnya nih. Dan kalau kalian tahu, ini baunya harum banget banget banget. Aku suka banget sama baunya ini, bener-bener nempel. Aku tuh sekarang make, besok mandi tuh masih kecium gitu baunya. Dan asal kalian tahu, si body lotion dari Scarlett ini baunya harum banget. Tau gak sih kayak apa? Kayak parfum Baccarat Rouge yang harganya itu super duper mahal. Jadi kalian gak usah beli parfum mahal itu, kalian cukup beli si Scarlett Whitening ini, kalian udah bisa punya bau kayak si Baccarat Rouge itu. Nah, ini udah aku pakai nih, udah meresap semua. Bisa dibedain sama tangan aku yang di sebelah kanan. Kelihatan banget kan perbedaannya. Ini yang sebelah kiri aku pakai, yang sebelah kanan aku nggak pakai. Dia ini lebih cerah gitu dan lebih lembab ketimbang kulit yang di sebelah kanan. Ini masih kelihatan kusam, sedangkan ini udah kelihatan lebih cerah dan kayak kulit-kulit sehat gitu. So, buat kalian yang mau samaan sama aku body care-nya, kalian bisa beli langsung ke official store-nya, bisa lewat Instagram ataupun lewat Shopee untuk mendapatkan gratis ongkir. Dan ya, itu adalah rangkaian dari body care aku. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Aku bakal bacain satu-satu. Di sini ada beberapa komentar yang udah aku pilihin untuk aku tayangin di video ini. Nah, dari kemarin tuh sebenarnya ada satu pertanyaan yang pengen aku jawab, tapi belum aku jawab, ya udah aku jawab di video ini. Kak, gimana kalau misalnya cadel masuk jurusan ilmu komunikasi? Jadi begini, kalian kalau misalnya masuk ke jurusan apapun itu, sebenarnya nggak terlalu mempermasalahkan itu. Mungkin karena kalian mikirnya anak komunikasi itu lebih banyak ngomong-ngomong, jadi kalian pasti mikirnya kalau anak yang cadel itu nggak bisa untuk masuk ke jurusan komunikasi yang dimana basicnya kita banyak ngomongnya gitu. Kalian tahu cadel kan ya? Cadel itu yang nggak bisa ngomong R, ya nggak sih? Iya, bener kan aku? Iya, setahu aku cadel itu nggak bisa ngomong R. Kalian nggak usah khawatir sama masalah ini. Sebenarnya cadel ya udah aja, mau gimana lagi gitu. Nah, masa kalau misalnya cadel dia nggak bisa kuliah gitu, apalagi masuk komunikasi, itu bisa banget, sumpah bisa banget. Ada nggak ya temanku yang cadel? Kayaknya ada sih temanku yang cadel gitu. Dan kemarin aku tuh abis baca blog dari seseorang, aku lupa namanya siapa, ini aku taruh linknya aja di bawah. Dia itu cerita tentang dia seorang perempuan yang cadel dan dia masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Setelah itu dia jadi reporter di salah satu stasiun TV. Nah tuh, kalian bisa jadikan itu sebagai motivasi kalau misalnya orang cadel itu juga bisa masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Kak, kalau untuk buku catatannya gimana ya kak? Tipenya apa kayak binder gitu atau buku biasa atau big boss gitu? Ya aku kasih tahu nih. Jadi anak kuliahan itu kebanyakan dia bukunya pakai binder, tahu kan ya binder. Aku sendiri tuh sampai punya 3 binder. Sebenarnya kalau pakai buku kayak buku big boss gitu itu bisa, tapi kalau dari aku sendiri itu kayak kurang efektif gitu. Karena kan kalau kuliah itu nggak terlalu banyak nyatet. Mungkin ada beberapa mata kuliah yang dia itu bakal banyak nyatet, tapi sisanya nggak terlalu banyak nyatet. Nah kalau kita SMA itu kan kita punya buku catatan untuk matematika sendiri, bahasa Indonesia sendiri, bahasa Inggris sendiri gitu. Nah kalau kuliah sebenarnya ya nggak apa-apa kalau kalian mau begitu, cuman eman aja gitu bukunya. Satu semester itu nggak bakal keisi semua, paling cuma 2 lembaran gitu. Jadi kalau aku sendiri itu aku lebih prefer pakai binder.
Nah, di binder itu kan bisa dicabut-cabut gitu ya, bisa diisi lagi. Dan aku itu kalau misalnya pakai binder, itu aku kasihin kayak pembatas gitu. Jadi di sini yang untuk mata kuliah ini, terus habis itu 5 lembar selanjutnya mata kuliah ini gitu. Kalaupun nanti tuh kurang kertasnya, ya udah tinggal masukin lagi, ngisi lagi gitu. Dan enaknya pakai binder itu kalau misalnya udah ganti semester, udah nggak pakai catatan itu lagi, ya udah tinggal diambil aja kertasnya terus diganti sama kertas baru lagi. Kalau aku seperti itu. Kak, aku SMK jurusan administrasi perkantoran, bisa masuk ke ilmu komunikasi nggak? Bisa banget. Kenapa sih aku bilang bisa banget? Karena syarat untuk masuk jurusan ilmu komunikasi ya kalian harus ikut tesnya gitu, nggak usah kalian harus dari jurusan inilah SMA-nya, harus dari jurusan inilah SMK-nya, nggak usah kayak gitu sih. Kak, apakah pengambilan konsentrasi bisa mempengaruhi prospek kerja? Mungkin bisa. Aku belum lulus dan aku belum kerja, jadi aku belum tahu bagaimana nanti pas aku di dunia kerja dengan konsentrasi yang aku pegang sekarang nih. Karena aku public relation, aku tuh belum pernah nyoba ngelamar di sebuah perusahaan gitu loh, karena aku sekarang masih semester 7. Sharing tentang audiovisual dong Kak. Nah ini nih, kamu ngeliatin semua video yang ada di channelku kan, aku udah pernah bahas tentang audiovisual. Kamu bisa cek videonya sekarang juga. Kalau SMK itu wajib ambil apa ya biar bisa kuliah ilmu komunikasi? Nggak wajib ngambil apa-apa. Mau kalian SMK-nya tata boga, mau kalian SMK-nya itu teknik-teknik, apalagi coba SMK tuh aku nggak terlalu tahu ya. Mau kalian SMK-nya itu ada di jurusan bahasa, ada nggak sih bahasa? Ya pokoknya jurusan apapun itu, atau kalian SMK terus kalau masuk ilmu komunikasi itu bisa-bisa aja gitu. Bahkan anak SMA yang dia itu jurusannya agama itu juga bisa masuk ke jurusan ilmu komunikasi. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian ngerasa kalian SMK nggak ada nyambung-nyambungnya untuk masuk ikom. Ya udah, nggak apa-apa, itu nggak berpengaruh. Kalian masuk aja ke ikom, boleh kok. Yang penting kalian tuh bisa jawab soal waktu kalian ikut tes. Udah gitu doang. Apa anak ikom wajib punya kamera untuk fotografi? Nah ini nih, aku udah pernah bahas di videoku. Kamu nih yang belum nonton, kamu bisa cek videoku sekarang juga, karena aku disitu ngebahas tentang kamera anak ikom. Pertanyaan selanjutnya, kalau anak ilkom kan harus bisa berpikir kritis. Nah, kalau susah untuk berpikir kritis gimana ya? Cocok ikom nggak? Cocok ikom nggak? Aku juga nggak terlalu kritis anaknya. Ya, dibilang cocok atau enggak ya cocok-cocok aja sih. Aku sendiri juga nggak terlalu kritis, sumpah deh. Kalau kalian ngerasa nggak kritis gitu tapi pengen masuk ikom, ya masuk aja, nggak apa-apa gitu. Nggak ada peraturan kamu kalau mau masuk ikom harus bisa berpikir kritis gitu, tidak ada begitu. Nah kalau misalnya kalian kuliah, menurutku lama-lama kalian tuh bakal diasah gitu. Pokoknya emang anaknya nggak bisa berpikir kritis, sumpah aku nggak bisa banget kayak gitu. Tapi lama-lama aku tuh semakin sadar dan semakin mengulik sesuatu gitu. Jadi di otakku tuh akan ada banyak pertanyaan seperti itu. Selanjutnya, kakak tips cara belajarnya gimana kak? Terus tips nyatet yang bikin kita semangat nulis atau belajar. Sumpah kalian nanya ke aku tentang tips belajar, itu nggak masuk banget kayak masukanku. Karena kalian tahu nggak sih, aku tuh bukan anak pinter tau waktu SMA. Aku bukan yang selalu dapet ranking gitu-gitu, enggak. Aku bisa buat video karena aku pengen aja gitu sharing ke kalian atas pengalaman yang udah aku alamin. Bukan berarti aku anak yang pinter banget gitu, jadi aku berani-beraninya ngasih tips gitu, enggak. Ya udah cuman kayak sharing-sharing ringan aja gitu. Nah kalau misalnya ditanya tips belajar nih, kalau aku lihat dari teman-temanku yang udah pinter nih ya, yang emang rajin belajar, yaitu setiap hari pasti ada aja kayak buka buku, terus baca-baca materi, dan sebelum masuk kelas nih, dia tuh pasti udah mempelajari materi selanjutnya yang akan dibahas sama dosen. Jadi pas nanti dosen udah masuk, ngejelasin berbagai pelajaran, itu dia udah ngerti duluan. Jadi pas dosen nanya, dia bisa jawab. Jadi kan itu kehitung aktif gitu di kelas. Dan untuk tips nyatet, nah ini, sebenarnya aku suka banget nyatet. Jadi kalau dari aku sendiri tipsnya, sebisa mungkin catatan kalian itu harus rapi. Pakailah pulpen berwarna biar lebih hidup gitu catatan, yang gak warna hitam doang, yang dimana kalau kita baca bisa bikin kita ngantuk. Seperti itu.
Selanjutnya, Kak, yang bikin gak keterima di UMM apa? Please jawab. Yang bikin gak keterima adalah hasil dari tes yang kalian jawab itu banyak salahnya. Jadi skornya rendah dan kalian tidak memenuhi syarat untuk masuk ke jurusan tersebut. Ya, cuman itu doang yang bikin gak keterima kalau di kampusku itu. Jadi kalau misalnya kalian ikut tes, terus kalian gak bisa jawab tuh soal-soalnya, ya udah kalian gak keterima. Bahkan gak di UMM doang sih, di semua kampus juga begitu. Selanjutnya, Kak, prospek kerja ilmu komunikasi apa aja? Nah, ini aku udah pernah bahas di videoku ya, Khairatun Nisa. Jadi kamu bisa cek videoku tentang prospek kerja jurusan ilmu komunikasi. Kak, di Ikom sering nulis ya? Sering nulis nggak ya? Kalau aku sih sering, karena aku kadang kalau misalnya lagi dengerin dosen ngomong, walaupun dosennya nggak suruh aku nulis, aku tetap nulis. Mungkin maksudmu itu nulis apa ya, berita kali ya, atau nulis apa gitu. Gini, kalau misalnya kalian ada di peminatan jurnalistik, mungkin sering nulis, iya. Karena dia itu kan lebih sering membuat berita, kayak gitu-gitu. Jadi, ya tergantung ini berarti, tergantung peminatan. Kalau misalnya di PR, itu sering nulis nggak ya? Ya sering juga sih, kadang buat press release gitu-gitu. Kalau di AV mungkin yang lebih jarang menulis. Tapi kalau misalnya masalah skrip, dia juga menulis. Jadi intinya, sering nulis, ya maybe sering. Yaudah aku jawab aja sering. Pertanyaan selanjutnya dari Nadia Amelia. Kak, prospek apa yang kakak pilih buat kedepannya? Gimana ya? Tau gak sih, aku tuh sebenarnya masuk PR itu ngerasa kayak, aduh aku kenapa ambil peminatan PR sih? Kenapa aku gak ambil jurnalistik gitu? Aku mungkin lebih memilih prospek. Gak tahu, maafin aku gak bisa jawab. Sumpah aku ambil prospek apa? Aku juga bingung. Skripsiku aja belum kelar. Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya, Kak, peminatannya itu diseleksi lagi atau enggak? Kayak kalau kita pilih peminatan ini, itu langsung diterima atau sebagian anak aja yang bisa masuk ke peminatan tersebut? Jadi kalau misalnya mau masuk peminatan itu, kita bakal diseleksi melalui nilai transkrip nilai kita yang ada di semester 1 sampai semester 3. Karena peminatan itu semester 1 sampai semester 2, karena peminatan itu kan ada di semester 3. Nah, jadi selama kita kuliah 2 semester itu, semester 1 sama semester 2, itu kan kita udah mempelajari dasar-dasar dari peminatan AV lah, peminatan PR lah, peminatan jurnalistik. Jadi udah keluar gitu nah nilainya. Nanti pas kita udah waktunya untuk memilih peminatan, itu bakal dikasih kayak form gitu, formulir gitu. Misalnya aku nih, Ras Stefani, mau peminatan apa? Ada 3 peminatan. Nah, di deret ini peminatan pertama kamu mau apa, kedua apa, ketiga apa. Waktu itu aku pilihnya pertama itu PR, kedua jurnalistik, ketiga audiovisual. Nah, terus mereka melihat dari nilai aku yang sebelum-sebelumnya. Dimana nilai aku yang paling unggul, dan di peminatan itulah yang bakal aku dapetin. Kalau seleksi secara gimana-gimana gitu, kayak tes tulisnya lagi gitu, sebenarnya nggak ada. Jadi cuman melihat dari nilai kita sebelumnya, seperti itu. Kak, kalau Ikom harus punya basic editing? Nggak harus. Dulu aku juga nggak bisa ngedit, tapi aku masuk Ikom bisa-bisa aja gitu aku masuk Ikom. Nanti juga bakal diajarin. Univ yang jurusan ilmu komunikasinya bagus mana ya, Kak? Rekomendasi dong, Kak. Universitas Muhammadiyah Malang. Kalian bisa cari tahu tentang ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan kalau kalian tahu nih, kemarin waktu penerimaan mahasiswa baru yang tahun 2020 ini, itu kan kita lagi corona nih ya, dimana kita susah untuk melakukan kegiatan luar ruangan gitu. Nah, jurusanku nih, ilmu komunikasi UMM, itu kemarin udah ngadain yang namanya PESMABA, tapi PESMABA itu unik, jadi via ini online daring gitu. Dan yang aku bikin kaget banget itu kita masuk ke trending Twitter di Indonesia, trending ke-10 sih, tapi ya tetap aja kan trending gitu, gara-gara PSBB Ikom UMM 2020 gitu. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek Instagramnya Ikom UMM, dan kalian juga bisa buka websitenya dia. Selanjutnya, ini bukan pertanyaan tapi ini kayak masukan gitu. Ya udahlah, ini jadi penutup aja ya. Aku introvert, tapi aku ngambil jurusan ilmu komunikasi karena buat tantangan diri sendiri. Jangan berada di zona nyaman terus. Terus juga bisa melatih public speaking biar lebih baik lagi. Yang introvert tapi pengen masuk ilmu komunikasi, jangan ragu ya, jangan takut. Yakin aja, pasti bisa kalau emang bener-bener diniati di hati.
Bener banget. Jadi kalau misalnya kalian anak introvert, kalian gak usah khawatir, gak usah berkecil hati, gak usah ngerasa aku introvert gak bisa masuk ikom. Karena aku sendiri nih yang kalian lihat seperti ini, itu sebenarnya aku bisa dibilang introvert tau. Enggak sih, aku ambivert, cuman lebih ke introvert gitu. Dan ya udah, selama aku menjalani hari-hariku sebagai mahasiswa ilmu komunikasi UMM, aku merasa ada perubahan dalam diriku. Jadi aku lebih bisa pede dan berani untuk berinteraksi sama orang lain gara-gara aku masuk jurusan ini. Apalagi aku udah menempuh beberapa praktikum yang aku lewatin. Nah, praktikum itu beneran ngebuat aku jadi orang yang dipaksa untuk mau berubah gitu, keluar dari zona nyamanku, seperti itu. Nah, kayaknya udah deh, cukup sekian dulu video jawab-jawabin komentar kalian, karena ini udah sore dan langit sudah semakin gelap. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like video ini. Jangan lupa juga untuk tonton video-video aku sebelumnya. So, terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Dadah!